Namaku Raka Pradipta. Sampai hari ini, aku masih tidak percaya bahwa tanggal 12 Agustus 2023 menjadi awal dari kejadian paling aneh dan paling menegangkan dalam hidupku. Semuanya berawal dari sebuah rencana sederhana. Aku dan 3 sahabatku Dimas, Nanda, dan Bayu berencana mendaki Gunung Slamet melalui jalur Bambangan, Purbalingga. Kami bukan pendaki profesional, tapi kami sering naik gunung bersama sejak kuliah. Gunung adalah tempat kami melepas penat, tertawa, dan merasa bebas. Saat itu kami duduk di sebuah warung kopi kecil dekat kosku di Purwokerto. Hujan turun pelan, membasahi kaca jendela, sementara kami menatap peta Gunung Slamet yang terbentang di meja. Ini bakal jadi pendakian terbaik kita, kata Dimas sambil tersenyum lebar. Puncak Surono, akhirnya, tambahnya. Aku mengangguk. Ada sesuatu di matanya, seperti semangat yang terlalu besar. Aku tak tahu kenapa, tapi sejak saat itu, aku merasakan firasat aneh. Seolah-olah gunung itu sedang memperhatikan kami dari kejauhan. Namun aku mengabaikannya. Kami tertawa, kami merencanakan logistik, kami membayangkan foto di puncak. Tidak, satu pun dari kami menyadari bahwa salah satu dari kami tidak akan pernah kembali dengan cara yang sama. Kalimat itu terasa semakin nyata ketika pagi 13 Agustus tahun 2023 menyambut kami di kaki Gunung Slamet dengan kabut tipis yang menggantung seperti tirai rahasia. Aku berdiri di area parkir basecamp Bambangan, memandangi punggung gunung yang menjulang gelap dan sunyi. Udara dingin menusuk kulit, namun tawa Bayu dan Nanda membuat suasana terasa hangat. Raka, lihat, Slamet kelihatan ramah hari ini, kata Nanda sambil mengangkat kamera kecilnya. Aku tersenyum, meski dadaku terasa agak berat tanpa alasan jelas. Dimas terlihat paling bersemangat. Ia berjalan paling depan, seolah sudah mengenal jalur itu dengan baik. Padahal ini pertama kalinya kami ke Slamet. Aku punya firasat bagus, katanya. Pendakian ini bakal mengubah hidup kita. Kata-kata itu membuatku menoleh. Mengubah hidup, tapi bukan seperti yang ia bayangkan. Kami mulai melangkah masuk ke jalur hutan. Pepohonan tinggi membentuk lorong gelap. Sinar matahari hanya menyelinap sedikit, membuat bayangan di tanah terlihat panjang dan aneh. Semakin ke dalam, suasana semakin sunyi. Tidak ada suara burung, tidak ada angin, hanya langkah kaki kami dan detak jantungku sendiri. Saat aku menoleh ke belakang, aku merasa seolah ada yang memperhatikan kami dari balik pepohonan. Namun ketika aku berkedip, tidak ada apa-apa, hanya Gunung Slamet berdiri diam, seakan sedang menunggu sesuatu. Perasaan itulah yang terus mengikutiku saat kami melangkah semakin jauh ke dalam hutan, meninggalkan base camp dan dunia yang terasa aman di belakang kami. Jalur semakin sempit, akar-akar pohon menjalar seperti jebakan alami di tanah. Kabut tipis mulai turun, membuat jarak pandang kami berkurang. Tempat ini sunyi sekali, bisik Bayu. Biasanya gunung selalu dipenuhi suara alam, tapi di sini kesunyian terasa seperti menekan telinga. Seolah kami telah memasuki wilayah yang tidak ingin diganggu. Dimas masih berjalan paling depan. Ia beberapa kali menoleh ke arah pepohonan di samping jalur, seperti sedang mencari sesuatu. "Kamu kenapa?" tanyaku. "Tidak apa-apa," jawabnya cepat. "Aku cuma merasa seperti pernah kesini." Kalimat itu membuat bulu kuduku meremang. Kami tiba di sebuah tanah lapang kecil, tempat biasa pendaki beristirahat. Namun suasananya terasa berbeda. Tidak ada bekas api unggun. Tidak ada jejak kaki, seolah tempat itu telah lama tidak dikunjungi siapapun. Saat kami berhenti untuk minum, aku melihat Dimas berdiri agak jauh, menatap ke arah hutan yang lebih gelap. "Dim," panggilku. Ia menoleh perlahan, dengan wajah yang sulit kubaca. Bukan takut, bukan juga tenang, tapi seperti seseorang yang sedang mendengar panggilan yang hanya bisa ia dengar. Dan saat itulah aku mulai merasa, kami tidak sendirian di Gunung Slamet. Perasaan itu semakin kuat ketika beberapa menit kemudian, aku menyadari sesuatu yang membuat napasku tertahan. Dimas tidak ada. Awalnya aku mengira ia hanya berjalan sedikit lebih dulu. Tapi setelah aku menoleh ke depan, jalur itu kosong. Tidak ada langkah kaki, tidak ada suara. "Dim," panggilku, suaraku bergema di antara pepohonan. Tidak ada jawaban. Nanda dan Bayu ikut berhenti. Wajah mereka langsung berubah. "Tadi dia di depan kita, kan?" tanya Bayu dengan nada ragu. Aku mengangguk. Beberapa menit lalu, Dimas masih berjalan di depan. Kami hanya berhenti sebentar untuk minum.
dan sekarang ia lenyap begitu saja. Kami berteriak memanggil namanya. Suara kami terpantul di batang-batang pohon, terdengar asing dan jauh. Tiba-tiba, dari arah semak-semak di sisi jalur, terdengar suara ranting bergeser. Aku berbalik cepat, namun yang muncul hanyalah kabut yang semakin tebal. Dadaku terasa sesak. Gunung ini seperti menelan Dimas tanpa jejak, dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa takut. Rasa takut itu berubah menjadi kepanikan ketika kami mulai menyusuri jalur untuk mencari Dimas. Namun setiap langkah justru membawa kami pada keanehan yang lebih dalam. Di tanah yang lembab, aku melihat sesuatu yang membuatku berhenti. Jejak sepatu, tapi bukan jejak menuju ke depan, melainkan menjauh dari jalur, masuk ke arah hutan yang lebih gelap. Ini sepatunya Dimas, gumam Nanda sambil berlutut, menatap pola tapak yang kami semua kenal. Jejak itu seolah ditinggalkan oleh seseorang yang berjalan pelan, tanpa terburu-buru. Tidak ada tanda panik. Tidak ada jejak tersandung. Itulah yang membuatnya terasa lebih mengerikan. "Kenapa dia ke sana?" tanya Bayu dengan suara bergetar. Aku tidak bisa menjawab. Kami mengikuti jejak itu, masuk ke wilayah yang tidak dilalui pendaki. Semakin jauh kami melangkah, semakin sunyi suasananya. Pohon-pohon tampak lebih rapat, seolah ingin menutup jalan kembali. Lalu kami menemukannya. Topi Dimas tergeletak di atas tanah. Bersih, tidak rusak. Seolah baru saja dilepas dan ditinggalkan. "Dim," bisikku pelan. Gunung Slamet tidak menjawab. Hanya keheningan yang terasa semakin berat. Namun di tengah keheningan itu, tiba-tiba terdengar bunyi yang membuat kami semua menoleh bersamaan. Getaran ponsel. Itu berasal dari ransel Bayu. Ia buru-buru mengeluarkannya, matanya membelalak. "Itu dari Dimas." Pesan masuk. Hanya satu kalimat. "Aku tidak sendiri di sini." Dadaku terasa seperti dihantam sesuatu. Jika Dimas bisa mengirim pesan, berarti ia masih ada di sekitar kami. Tapi mengapa ia tidak menjawab teriakan kami? Aku mencoba menelponnya. Nada sambung terdengar, tapi tidak ada suara di seberang. Hanya desis pelan, seperti angin yang melewati celah pepohonan. "Ada yang aneh," bisik Nanda, seolah dia berada di tempat yang berbeda, meski masih di gunung yang sama. Kami berdiri saling menatap, terjebak di antara dua pilihan, terus naik atau masuk lebih dalam ke arah jejak Dimas. Dan tanpa kami sadari, Gunung Slamet telah mengubah perjalanan ini menjadi sebuah pencarian yang penuh misteri. Disitulah aku akhirnya membuat sebuah keputusan yang akan mengubah segalanya. "Aku tidak akan pergi dari gunung ini tanpa Dimas," kataku tegas. Meski tanganku bergetar, Bayu dan Nanda saling berpandangan. Wajah mereka pucat, namun di mata mereka ada hal yang sama denganku. Rasa tidak ingin meninggalkan sahabat. Kami sepakat untuk mengikuti sinyal ponsel Dimas, yang sesekali muncul lalu menghilang. Setiap kali ponsel Bayu bergetar, jantungku ikut berdegup lebih cepat. Seolah-olah Dimas sedang memanggil kami dari tempat yang tidak bisa kami lihat. Langkah kami menjadi lebih cepat, lebih waspada. Jalur semakin menanjak, udara semakin dingin. Kabut mulai menutup puncak-puncak pohon. Di tengah perjalanan, aku merasa seperti mendengar langkah kaki lain di belakang kami. Tapi ketika aku menoleh, hanya ada Nanda dan Bayu. "Raka," kata Nanda pelan, "kamu juga merasa seperti sedang diikuti, kan?" Aku mengangguk. Gunung Slamet bukan hanya menyembunyikan Dimas. Ia seolah sedang menguji seberapa jauh kami bersedia melangkah demi seorang teman. Ujian itu datang lebih cepat dari yang kami duga. Ketika ponsel Bayu kembali bergetar di tangannya, kami semua langsung berhenti. Bayu menatap layar dengan wajah semakin pucat, lalu menyerahkannya kepadaku. Pesan dari Dimas kembali muncul. "Jangan ikuti aku. Kalau kalian masuk ke sini, kalian juga tidak akan mudah keluar." Tanganku bergetar membaca kalimat itu. "Dia masih peduli pada kita," bisik Nanda dengan mata berkaca-kaca. "Dia justru ingin kita selamat." Aku menutup mata sesaat. Di satu sisi, pesan itu seperti peringatan. Di sisi lain, itu justru membuktikan bahwa Dimas masih ada, masih berharap. "Aku tidak bisa meninggalkannya," kataku. Bahkan kalau dia menyuruh kita pergi. Kami melangkah lagi, kini dengan perasaan yang jauh lebih berat. Setiap pohon, setiap kabut, terasa seperti pintu yang bisa membawa kami ke tempat yang tidak seharusnya. Dan di dalam hatiku, satu pertanyaan terus berputar. Apa yang sebenarnya telah ditemukan Dimas di Gunung Slamet? Pertanyaan itu mulai menemukan bayangannya ketika kami tiba di sebuah persimpangan jalur yang tidak ada di peta pendakian. Di sebelah kanan,
ada jalur resmi menuju pos berikutnya. Di sebelah kiri, ada lorong sempit yang seolah terbuka begitu saja di antara pepohonan, tertutup kabut tebal. Dan dari situlah, sinyal ponsel Dimas datang paling kuat. Ini tidak tercatat di peta, gumam Bayu sambil membuka aplikasi navigasi. Seolah jalur ini tidak pernah ada. Namun pesan terakhir Dimas menunjukkan titik itu. Aku menelan ludah. Setiap naluriku mengatakan ini bukan jalur biasa. Tapi juga di sanalah satu-satunya petunjuk keberadaan sahabatku berada. Kita ke sana, kataku akhirnya. Kami melangkah masuk ke jalur yang seolah tidak ingin dilihat siapapun. Udara terasa lebih dingin, lebih berat. Bahkan langkah kami terdengar teredam, seperti kami berjalan di dalam mimpi. Di kejauhan, samar-samar terdengar suara, seperti seseorang memanggil, dan aku yakin, itu adalah suara Dimas. Suara itu terdengar semakin jelas saat kami melangkah lebih dalam ke jalur yang tidak tercatat itu. Seolah kabut sedang membuka jalan khusus hanya untuk kami. Raka, panggil suara itu pelan. Aku berhenti, dadaku terasa sesak. Itu benar-benar suara sahabatku. Dimas, teriakku, kami di sini. Namun yang menjawab hanya gema lembut yang memantul di antara pepohonan tinggi. Kabut bergerak perlahan, membentuk bayangan-bayangan aneh yang membuat jantungku berdegup tidak teratur. Kami akhirnya tiba di sebuah area lapang kecil. Tanahnya terasa lebih dingin, dan udara di sekitarnya begitu sunyi sampai terdengar menekan. Di tengah lapangan itu, aku melihat sosok berdiri membelakangi kami. Dim, bisikku penuh harap. Sosok itu menoleh. Namun saat wajahnya terlihat, aku sadar ada sesuatu yang tidak tepat. Matanya kosong, dan senyumnya seperti tidak sepenuhnya milik Dimas yang kami kenal. Kenapa kalian datang? Katanya dengan suara yang terdengar jauh. Dan di saat itulah aku tahu, kami telah melangkah terlalu jauh ke dalam rahasia Gunung Slamet. Perasaan itu semakin kuat ketika sosok yang menyerupai Dimas melangkah mundur perlahan. Seolah tidak ingin terlalu dekat dengan kami. Dim, ini kami, kataku, berusaha menahan getaran di suaraku. Raka, Nanda, Bayu, kita datang menjemputmu. Ia menatap kami dengan tatapan yang kosong, lalu menggeleng pelan. Kalian tidak bisa membawa aku pergi, katanya. Gunung ini belum selesai denganku. Kalimat itu terasa asing, bukan seperti Dimas yang kami kenal. Ia tidak pernah berbicara seperti itu. Kabut di sekitar kami semakin tebal. Sosok itu perlahan memudar, seperti bayangan yang larut ke udara. Jangan, teriak Nanda. Namun dalam sekejap, sosok itu lenyap, meninggalkan lapangan kosong dan rasa hampa yang menyesakan. Kami mencoba mengejar ke arah yang menghilang, tapi jalur di depan kami seolah berubah. Pohon-pohon tampak berbeda. Jalan yang tadi ada, kini tidak lagi terlihat. Gunung Slamet seakan mengacak kenyataan, membuat kami tersesat di tempat yang sama. Dan aku mulai menyadari, menemukan Dimas mungkin membutuhkan lebih dari sekadar keberanian. Kesadaran itu semakin nyata ketika kami mencoba kembali ke jalur semula. Namun setiap langkah justru membawa kami ke tempat yang tidak pernah kami lewati sebelumnya. Pepohonan terasa lebih tinggi. Langit di atas kami tampak lebih gelap, meski jam masih menunjukkan siang hari. Seolah kami berada di wilayah yang terpisah dari waktu. Raka, ini bukan jalur tadi, kata Bayu dengan suara hampir tak terdengar. Aku mengangguk, bahkan kompas di ranselku berputar tidak menentu. Lalu, samar-samar, kami kembali mendengar suara Dimas. Kali ini terdengar lebih dekat, namun juga lebih sedih. Aku ingin pulang. Kata-kata itu membuat mataku panas. Kami mengikuti suara itu, melewati semak dan bebatuan kecil, hingga akhirnya tiba di sebuah tempat yang terasa berbeda dari seluruh gunung, sebuah cekungan sunyi, seperti mangkuk alam yang menyimpan rahasia. Di tengahnya, terlihat jejak-jejak sepatu, dan sebuah ransel milik Dimas. Dan aku tahu, kami semakin dekat dengan kebenaran yang mungkin tidak ingin kami dengar. Kebenaran itu terasa menggantung di udara ketika kami mendekati ransel. Dimas yang tergeletak sendirian di tengah cekungan sunyi itu. Aku berlutut dan membukanya dengan tangan gemetar. Di dalamnya, semua perlengkapannya masih lengkap. Jaket, botol minum, buku kecil yang sering ia bawa. Tidak ada tanda bahwa ia pergi dengan niat untuk menghilang. Kalau ranselnya di sini, lalu di mana dia? Bisik Nanda. Suara Dimas kembali terdengar. Kali ini sangat dekat. Aku di sini. Kami berputar, mencoba menemukan asal suara itu, tapi yang kami lihat hanyalah kabut dan pepohonan yang tampak sama dari segala arah. Bayu menatapku dengan mata penuh ketakutan.
Bagaimana kalau dia tidak berada di satu tempat saja? Kalimat itu membuat dadaku terasa kosong. Mungkin Dimas bukan benar-benar hilang. Mungkin ia terperangkap di antara tempat yang kami fahami dan sesuatu yang tidak bisa kami lihat. Dan satu-satunya cara untuk menjemputnya mungkin berarti kami harus melangkah ke tempat yang sama. Kesadaran itu menghantamku. Seperti gelombang dingin ketika suara Dimas kembali terdengar. Kali ini tepat di belakangku. Aku butuh salah satu dari kalian untuk benar-benar datang ke sini, katanya lirih. Aku berbalik, tapi tentu saja tidak ada siapapun di sana. Bayu dan Nanda menatapku dengan wajah cemas. Raka, jangan bilang kamu berniat. Aku menelan ludah. Di kepalaku, potongan-potongan kejadian mulai menyatu. Dimas terjebak di suatu lapisan gunung Slamet yang tidak bisa dijangkau hanya dengan berjalan biasa. Jika aku ingin menemukannya, aku harus mengambil satu keputusan paling sulit, mengikuti suara itu sendirian. Masuk lebih jauh ke wilayah yang tidak kami fahami. Kalian harus tetap di sini, kataku pelan. Tidak, Nanda hampir berteriak. Tolong, jawabku. Kalau aku tidak kembali, kalian setidaknya masih bisa keluar dan menceritakan apa yang terjadi. Gunung Slamet terasa semakin sunyi, seolah menunggu pilihanku. Dan dengan langkah yang gemetar, aku mulai berjalan menuju kabut tempat suara Dimas berasal. Setiap langkah terasa seperti menjauh dari dunia yang ku kenal dan mendekat ke sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Kabut menutup pandanganku. Suara Bayu dan Nanda perlahan menghilang, digantikan oleh keheningan yang pekat. Raka, suara Dimas terdengar lagi. Kali ini penuh kelegaan. Kamu akhirnya datang. Di hadapanku, perlahan sosoknya muncul, tampak lebih jelas dari sebelumnya. Wajahnya terlihat lelah, namun matanya penuh harap. Di mana kamu? Tanyaku dengan suara bergetar. Aku tersesat di antara jalur-jalur yang tidak saling bertemu, katanya. Kalau kamu tidak datang, aku mungkin akan selamanya di sini. Aku mendekat, berusaha meraih tangannya. Namun setiap kali jarak kami menyempit, kabut seperti menariknya menjauh. Jangan lepaskan aku, katanya. Dan saat itu aku menyadari, aku tidak hanya sedang menyelamatkan Dimas. Aku juga sedang mempertaruhkan diriku sendiri. Kesadaran itu terasa nyata ketika aku merasakan dua tarikan berbeda dalam diriku. Satu menarikku ke arah Dimas. Satu lagi seolah memanggilku kembali ke Bayu dan Nanda. Kabut di sekeliling kami berputar pelan, seperti pusaran yang tidak terlihat. Suara Dimas terdengar semakin mendesak. Raka, tolong, jangan tinggalkan aku. Aku mengulurkan tanganku, dan kali ini jemariku berhasil menyentuh tangannya. Rasanya dingin, namun nyata. Namun bersamaan dengan itu, samar-samar aku juga mendengar suara Nanda memanggil namaku dari kejauhan. Raka, kembali. Dadaku terasa sesak. Jika aku terlalu jauh ke dalam, aku mungkin tidak akan menemukan jalan pulang. Tapi jika aku melepaskan Dimas sekarang, ia mungkin akan benar-benar menghilang. Aku memejamkan mata dan menguatkan genggamanku. Kita pulang bersama, kataku pada Dimas. Aku tidak akan meninggalkanmu. Dan dengan seluruh tenaga yang kumiliki, aku menariknya keluar dari kabut yang menahan kami berdua. Tarikan itu terasa seperti melawan arus yang sangat kuat. Sampai akhirnya tiba-tiba kabut di sekitar kami pecah dan udara segar memenuhi paru-paruku. Aku terjatuh ke tanah, terengah-engah. Di sampingku, Dimas terbaring, nyata dan utuh. Dim, aku segera berlutut di sampingnya. Matanya terbuka perlahan. Ketika ia melihatku, wajahnya berubah penuh haru. Raka, aku pikir aku tidak akan bisa kembali. Tak lama kemudian, Bayu dan Nanda berlari menghampiri kami. Tangis mereka pecah begitu melihat Dimas ada di hadapan mereka. Gunung Slamet kembali terasa seperti gunung biasa. Kabut mulai menipis. Jalur yang aneh perlahan menghilang, seolah tidak pernah ada. Kami tidak berbicara banyak. Kami hanya duduk bersama, memegang satu sama lain, memastikan ini bukan mimpi. Dan untuk pertama kalinya sejak Dimas menghilang, aku merasa kami benar-benar selamat. Perasaan itu menemani kami saat akhirnya turun dari Gunung Slamet keesokan paginya, dengan langkah yang lebih pelan dan hati yang jauh lebih penuh. Di base camp Bambangan, para penjaga gunung terlihat terkejut melihat kami datang bersama Dimas. Menurut catatan mereka, Dimas telah dinyatakan tidak terlihat sejak sore hari sebelumnya. Seperti dia menghilang dari jalur, kata salah satu dari mereka. Dimas hanya terdiam. Matanya menatap ke arah puncak Gunung Slamet yang kini tampak tenang. Namun aku tahu, di balik ketenangan itu,
ada sesuatu yang masih ia rasakan. Di perjalanan pulang ke Purwokerto, Dimas akhirnya bicara. Ada bagian dari gunung itu yang seperti tidak ingin aku pergi, katanya pelan. Seolah aku diundang masuk ke sebuah ruang yang tidak semua orang bisa lihat. Kami tidak bertanya lebih jauh, karena kami tahu tidak semua rahasia perlu diungkapkan. Namun ada satu hal yang pasti, sejak pendakian itu, hidup kami tidak pernah benar-benar sama. Tanggal 13 Agustus tahun 2023 akan selalu kami ingat sebagai hari ketika persahabatan kami diuji oleh sesuatu yang jauh lebih besar dari diri kami sendiri. Dimas kembali bersama kami, tetapi ada kedewasaan baru dalam dirinya. Bayu dan Nanda menjadi lebih berhati-hati pada setiap perjalanan. Dan aku belajar bahwa keberanian sejati bukan hanya tentang melangkah maju, tapi juga tentang tidak meninggalkan orang yang kita cintai. Gunung Slamet tetap berdiri di sana, sunyi dan megah, menyimpan kisah yang mungkin tidak akan pernah tercatat di peta manapun. Tapi di dalam hati kami, satu pesan akan selalu tinggal, tidak ada pendakian yang lebih penting daripada menjaga satu sama lain.